Jangan lupa subscribe YouTube channel Suara ID TV dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ini saatnya kita bangkit, bangun kembali. Pembuluh kesadaran yang tersumbat kita sambungkan kembali. Kesadaran ideologis kita tumbuhkan kembali. Tidak hanya di dada kita, jiwa kita, tapi kepala kita, saudara-saudara. Ada ancaman yang sangat serius. Mereka secara jumlah kecil, tapi memang mereka diciptakan menjadi pion-pion proksi yang selalu membuat kegaduhan, reseh, dan rusuh di Republik ini. Barikade kawal demokrasi, barikade jaga Indonesia, barikade kawal demokrasi, jaga Indonesia, kawal dan jaga Jokowi. Terima kasih. Ketika mereka mencoba merongrong Indonesia, kita tidak mengkultuskan seorang Jokowi, tidak. Tapi tolong sebutkan saat ini siapa tokoh yang semumpun Jokowi. Siapa pemimpin nasional saat ini yang mempunyai pengabdian yang besar terhadap Indonesia? Saat ini hanya dia. Kita tidak tahu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Makanya benar uji Kamrat Beni, kita harus kawal Jokowi. Hari ini Barikade 98 menyatakan satu, tetap utuh bersatu teguh sejak dalam pikiran, konsisten dalam perbuatan dan komitmen, dan dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita luhur reformasi 98 dan demi wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, berjuang bersama rakyat untuk mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari segala sabotase, kudeta yang dilakukan oleh cendana dan oligarki Orde Baru, pengusaha hitam, ex-HTI, serta jaringan terhadap agenda-agenda reformasi dan demokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah yang sah hasil pemilu 2019. Ketiga, menjadi barikade sekaligus garda terdepan menjaga persatuan dari upaya pecah belah dan tipu daya ideologi transnasional yang hendak mengganti ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Barikade 98 kawal jaga Indonesia. Terima kasih. Atas nama Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98, hari ini 30 November 2020 bertempat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, memberikan mandat sepenuhnya kepada Barikade 98 Sumatera Selatan. Pertama, untuk segera membentuk kepengurusan. Kedua, menjahit semua kekuatan nasionalis lintas generasi, aktivis 98, aktivis 80, aktivis 78, aktivis 74. Menjahit kembali kekuatan-kekuatan rakyat, petani, kaum miskin kota. Yakinkan kepada mereka bahwa kita sedang menghadapi sebuah ancaman, yaitu ideologi transnasional dan kekuatan proksi internasionalisme yang juga menggunakan kekuatan dalam negeri kita, yaitu cendana, oligarki Orde Baru, pengusaha hitam, dan HTI serta jaringannya. Yakinkan kepada mereka bahwa Indonesia adalah negara dengan bendera merah putih dan ideologi Pancasila yang sudah kita nyatakan harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Indonesia bersama Jokowi adalah Indonesia yang akan menuntaskan agenda-agenda reformasi dan demokratisasi. Inilah hutang sejarah kita, hutang sejarah 22 tahun lalu ketika kita menggulingkan
kekuasaan otoriter di bawah kepemimpinan seorang presiden yang sangat diktator yang didukung oleh pemilik modal dan kekuatan militer saat itu. Sumpah setia kita kepada rakyat tidak akan pernah berakhir. Perjuangan kita untuk tanah air tidak akan pernah berhenti. Maka setelah Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan hari ini Sumatera Selatan, sumpah setia itu akan kita pancangkan kembali di 34 provinsi di Indonesia. Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98 hari ini 30 November 2020 menyatakan dengan resmi bahwa kepengurusan Barikade 98 Sumatera Selatan dinyatakan sah. Terima kasih. Barikade, Barikade jaga Indonesia. Barikade kawal demokrasi, jaga Indonesia. Barikade jaga Jokowi. Terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini 30 November 2020 Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98 datang di Kota Palembang meresmikan kepengurusan Barikade 98 Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah alarm dan tanda awas kita semua, sekaligus upaya menjahit semua kekuatan nasionalis bahwa hari ini ada ancaman yang sangat serius dari kelompok radikalisme, kelompok intoleran, mereka yang secara terus-menerus mengganggu pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, sebuah pemerintahan yang dihasilkan melalui proses demokrasi, sistem politik demokrasi yang diakui di negara kita. Kelompok ini adalah pion sebetulnya dari proksi internasionalisme yang tidak menginginkan politik kita stabil dan ekonomi kita kuat. Kita tahu itu. Nah, kelompok-kelompok yang menjadi pion dari proksi internasionalisme ini, mereka adalah kelompok yang merekrut, ya, mereka yang mewakili tokoh agama, akademisi, kalangan intelektual, bahkan tokoh-tokoh informal, bahkan juga tokoh-tokoh politik di negara ini. Nah, artinya ancaman ini tidak boleh kita biarkan, tidak boleh mereka menjadi kekuatan besar, karena kalau mereka kita biarkan menjadi kekuatan besar, maka ini ancaman serius bagi eksistensinya negara kesatuan Republik Indonesia dan bahkan ancaman serius bagi ideologi negara kita. Jelas bahwa mereka mengusung ideologi untuk menggantikan ideologi Pancasila. Jelas mereka mengusung ekonomi yang selama 32 tahun adalah ekonomi yang pro-kapitalis Orde Baru, sehingga ada 4 kekuatan yang menjadi ancaman serius negara ini. Pertama adalah cendana, mereka ingin revans, mereka ingin kembali untuk menguasai panggung politik dan ekonomi yang 32 tahun dikuasai mereka dan hilang di era pemerintahan Jokowi, karena ekonomi Jokowi adalah ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi pro-kapitalis. Yang kedua adalah oligarki Orde Baru yang ingin comeback ke panggung politik nasional. Yang ketiga adalah para pengusaha hitam yang di era pemerintahan Jokowi, para pengusaha bajingan, brengsek dan hitam ini tidak diberikan kesempatan untuk merampok dan menjarah kekayaan sumber daya alam di Republik ini. Dan yang keempat adalah yang harus diwaspadai adalah HTI dan jaringannya. Sekalipun organisasi ini sudah dibubarkan karena mereka jelas-jelas ingin menggantikan ideologi Pancasila, membangun sebuah kekuatan besar di mana Rizik Syihab dengan kekuatannya, maka kita akan mengambil posisi berseberangan dan berhadapan dengan kelompok mereka. Yakin bahwa 55% adalah pendukung Jokowi di Pilpres ya 2019. Ini kekuatan mayoritas. Walaupun selama ini kekuatan silent majority ini belum mengambil langkah dan tindakan apapun, tapi yakin dan percaya akan ada sebuah gerakan besar di mana kita akan menunjukkan diri bahwa kita ada dan kita berkomitmen untuk menjaga Indonesia, menjaga Pancasila dimanapun dan kapanpun. Hari ini kita ingin menegaskan menjaga Pancasila dan Indonesia di tanah ya Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan ini akan disambut oleh provinsi-provinsi lainnya. Seberapa parah Pak radikalisme di Indonesia? Dengan melihat apa yang sudah mereka lakukan, isu ya fitnah, adu domba yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan upaya-upaya cuci otak kepada anak-anak bangsa untuk memiliki kebencian kepada mereka yang berbeda keyakinan, berbeda suku. Ini menjadi ancaman serius bagi peradaban masyarakat bangsa kita. Nah, tentu ini menjadi ancaman serius yang tidak boleh kita biarkan. Setiap mereka lakukan upaya-upaya yang akan mendistorsi, mendegradasi nilai-nilai Pancasila, maka di situ harus ada tindakan-tindakan nyata di lapangan. Dan kita ingin berikan dukungan itu kepada negara melalui TNI Polri. Terima kasih Pak. Thank you. Rudi dong diminta dan Pak Rudi. Diminta juga Pak Rudi sama Rudi. Gerakan 98 adalah bagian momentum dari sejarah perubahan demokrasi di Indonesia. 98 adalah simbol perlawanan terhadap rejim arogan
dan otoriter Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. 98 bergerak di Palembang, diawali di bulan Februari 1998 dengan munculnya kelompok-kelompok studi yang dimotori ketika itu oleh SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, dan PIJA yang masuk ke kampus-kampus membangun gerakan mahasiswa ketika itu. Ada beberapa forum yang tumbuh ketika itu. Salah satunya adalah Forum Mahasiswa Pembangunan Sumatera Selatan yang disponsori oleh kawan Sapeti Nirawan, yang ketika itu berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Maka di Palembang seluruh ketua senat ketika itu bergabung di Forum Mahasiswa Pembangunan Sumatera Selatan. Ada juga FMKR, Forum Mahasiswa Kebangkitan Rakyat di Unsri, dan akhirnya semuanya bergabung di Forum Mahasiswa Sumatera Selatan yang titik kumpulnya adalah di Kediri nanti. Mei tanggal 9, 10, 11, 12 hingga tumbangnya Soeharto, mahasiswa terus bergerak sampai ketika itu kita bersepakat bahwa Habibie adalah bagian dari Orde Baru, hingga kita juga bersatu bergerak untuk menolak Habibie ketika itu. Maka kalau di Jakarta terkenal dengan peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2. Nah, sekarang reformasi mendapat cobaan kembali, dimulai dari Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Munculnya gerakan-gerakan intoleran, gerakan-gerakan fundamentalis yang muncul kemudian di 2019 mereka bergerak sangat masif. Mereka lupa bahwa mereka sebenarnya adalah bagian dari proksi elit global, baik itu One Belt Road-nya Cina maupun AFTA-nya Amerika. Indonesia adalah Indonesia, tidak bisa digabungin oleh kekuatan manapun, karena Islam di Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam di Indonesia adalah ahli sunnah wal jamaah yang tetap membahas kitab kuning, yasinan, tahlil dan haul, yang setiap bertemu guru dan ustadznya, guru ngaji dan ustadznya tetap melaksanakan cium tangan. Itu tidak bisa dirubah, sehingga apapun yang terjadi kita menolak terjadinya gerakan fundamentalis dan intoleran di Indonesia. Indonesia tidak mempunyai musim semi, sehingga tidak bisa terjadi Arab Spring seperti gerakan di Arab ketika itu. Indonesia adalah Indonesia, dan kita berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu menjaga NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Barikade 98. Mereka. Saudara-saudara, hari ini kami tanggal 30 November tahun 2020, hari Senin, mendeklarasikan apa yang dinamakan Barikade 98 Sumatera Selatan. Barikade 98 Sumatera Selatan adalah merupakan organisasi masyarakat sipil yang bercita-cita mengawal demokrasi dan menjaga Indonesia dari yang namanya gerakan separatis intoleransi yang semakin marak di Indonesia. Tujuan kita hanya satu, bagaimana Indonesia tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kita tetap satu di dalam bendera merah putih. Karena bagi kita NKRI adalah harga mati, dan presiden kita adalah Jokowi yang harus kita kawal sampai tuntas masa jabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka kami meminta kepada segenap masyarakat Indonesia, terkhusus di Sumatera Selatan, untuk bersama-sama merapatkan barisan. Mari kita jaga bangsa kita, negara kita, agar tidak terkoyak-koyak
seperti di Suriah, seperti di Angola. Kita ingin Indonesia tetap utuh, menjadi merah putih dari Sabang sampai ke Merauke. Oleh sebab itu, jangan pernah bermimpi orang-orang yang punya ideologi intoleran terhadap yang namanya Pancasila untuk hidup di negara Indonesia. Mereka